Marilah teman-teman sedama kita buka kebaktian pada hari ini dengan mengawali pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Iyang mamhakumayang Bhagawantang saranang gata Yana Bhagawa Satha Yasa Camayang Bhagavato Dhammang Rocema Imahi Sakarehitang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Andamayang sarana gamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Andamayang Pancasika Padapatang banamase. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adhinadhana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumiccacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameda
japangadatana Waraman isika padang samadiyami Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase Itipiso Bhagava Arahang Sama Sambuddho Wijacarana Santana Sugato Lekawidu Anutara Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusana Buddha Bhagavati Andamayang Damanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhamma Sambitiko Akaliko Ehipasiko Apanaiko Pacatang Weditavyo Andamayang Sanghanusatinayang Karomase Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujjuvatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sami Cipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ya Bidang Cetari Purisa Yugani Ata Purisa Punggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahune Pahune Patine Anjali Karaniya Anutarang Punya Ketang Lakasa Andamayang Sacakiriagata Yobanamase Natime sarang anyang Budame sarana warang Etena sacawajena Satitehetu sabada Natime saranang anyang Danami saranang warang Etena sacawajena Satitehetu sabada Natime saranang anyang Sanggome saranang warang Etena sacawajena Satitehetu sabada Andamayang Karaniya Meta Sutang Banamase Karaniya Mata Kusarena Yantang Santang Padang Abisa Meca Satu Ujuca Sujuca Suwaca Casa Vedu Anatimani Santu Sakoca Subaraca
apakicaca salahu kauti sang tindriya cani pakeca apagabok hula suhananu gido naca kudang sanga care kinci yena winyo pare upawa deyung sukino keminantu sabe sata bawantu sukitata yeke cipana bupati tasawa tawarawa anawa sesa digawa ye mahantawa majima rasaka anukatua ditawa ye ca adita ye ca dure wasanti awi dure butawa sambawa siwa sabe sata bhavantu sukitata napare paraniko beta napi manyeta tata cinang kanci biarho sanna patigasanya nanya manya sadukani cewa mapayatani yang putang ayu seka putang manurake ewan pisababutesu mana sambawaye aparimanang metang ca sabale tasming mana sambawaye aparimanang ubang abeca piriyanca asang badang awarang asapatang titang carang nisinawa saya nawa tasawi katamido etang sating aditewa brahma matang wiharang idamahu ditinca anupadama silawa basa nana santana kame suhine agedang nahi jatu babasa punareti ti. Andamayang abinha pacawe kanapatang banamase Jara damamhi jarang anapito yabidamamhi yabing anapito marana damamhi maranang anapito sabehime piyehi manapehina nabawe vinabawe kama sakohi kama dayado kama yoni kama bandu kama patisarana yang kamang karisami kalyanang papatang tasadaya bawisami eyang amhehi abinhang pacawe kitabang. Aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah,
wajah terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sadu, sadu, sadu. Marilah teman-teman sedama, setelah kita membacakan parita suci, kita melaksanakan meta bhavana. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Hidup di dunia hanya sementara. Hari ini untuk kesekian kali kita bertemu di tempat ini. Tetapi setiap bertemu, setiap kita pertemuan, selalu ada yang baru, ada yang membedakan satu dengan yang lain. Maka saya selalu semangat kalau saya diajak bertemu lagi di tempat ini. Saya hari-hari dengan Pak Po.
Saya manggilnya Pak Po, tapi orang lain Mr. Po. Tapi saya pakai Pak Po. Kadang saya lengkapi Mr. Pak Po. Hari ini juga ada yang baru yang membuat menarik buat saya. Bajunya baru. Wah, ini menarik yang utama. Dan yang lain tidak biasanya Pak Po pakai lencana. Tapi saya hari ini pakai lencana. Waduh, ini tidak biasa lencananya. Kayak anggota DPR. Wah, lencana. Pakai logo. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita diajak berbicara tentang agama antara intelektual dan spiritual, atau spiritual dan intelektual. Sebagian orang menganggap agama itu tidak kenal dunia. Dulu yang namanya orang beragama atau makhluk agama atau ulama agama itu adalah orang yang hidup di langit, tidak pernah menginjak bumi. Sehingga dianggap tidak paham, tidak mengikuti, tidak peduli dengan keberadaan di bumi. Tapi saya sebagai biku, dulu saya punya guru biku di Indonesia namanya Bante Giri. Bante Giri Kito Mahatera. Beliau selalu mengatakan bahwa para biku ini bukan saja makhluk langit, tetapi juga makhluk bumi. Maka biku harus bisa membumi. Biku harus bisa nginjek bumi. Dan itulah Sang Buddha sendiri menjadi besar. Kebesarannya bertahan hingga saat ini karena Sang Buddha itu sebenarnya juga karena bisa membumi. Terbukti para biku dari zaman Sang Buddha ada sesi atau bagian tertentu atau waktu tertentu atau kalau tinggal di tempat tertentu tidak menggunakan alas kaki. Jadi ciangkang. Apa ciangkang? Apa? Apa? Ciaka. Bukan ciangkang. Oh, bahasa Mandarinnya ceker. Apa cangkang ya? Ciaka. Lah iya. Ciaka. Saya dengernya itu ciangkang gitu. Atau mungkin yang ngomong orang ujung pandang. Karena ujung pandang itu apa-apa jadi NG. Jadi makan juga jadi makang gitu. Jadi siang-siang makang ikang gitu. Itu ujung pandang gitu kan. Lah karena saya dulu pernah lama di ujung pandang, nah, ciaka itu orang sana ngomongnya ciangkang, nah gitu. Jadi setahu saya itu ciangkang hanya telanjang kaki. Bahasa Mandarinnya ceker. Bahasa Balinya cokor. Cokor di. Nah, itu artinya sebutan bangsawan yang baduga. Itu cokordi. Nah, Bapak Ibu sekalian, hendaknya biku itu bisa membumi. Karena Sang Buddha itu menjadi besar, kebesaran sampai tanda ini juga dari bumi. Zaman dulu para biku berbasis jalan kaki. Dari Buddha Gaya sampai Varanasi 325 kilometer jauhnya, itu pun Sang Buddha tempuh dengan jalan kaki. Gitu. Nah, Bung Karno juga pernah berpidato pada waktu membangkitkan semangat nasionalisme, bagaimana kita harus mencintai bumi negeri kita ini
Sang Buddha mengambil contohnya adalah para biku. Ini jarang orang yang tahu, mengerti, apalagi menggunakan. Padahal pidato Bung Karno berulang-ulang di berbagai kesempatan, ketika membangkitkan jiwa nasionalisme, cinta tanah air, itu yang dijadikan contoh adalah para biku. Iya Pak, betul ini. Tidak percaya ya cari pidatonya Bung Karno. Apa yang Bung Karno? Saudara-saudara, gitu. Bumi itu seperti ibu, maka namanya ibu bumi. Nah, ibu bumi itu adalah yang menghidupi, yang menyayangi, yang mencintai, yang memberikan segala-galanya untuk anak-anaknya. Bumi diinjek, dicangkul di segala rupa. Dia malah memberikan kesuburan pada manusia. Karena itulah, di mana-mana orang yang mencintai buminya, itu akan mendapat kemakmuran. Karena itu, pada waktu itu Bung Karno pidato di hadapan para pemuda. Pemuda dan pemudi-pemudi yang saya cintai. Anak-anakku sekalian, gitu kata Bung Karno. Pemuda tiang negara, pemudi tiang istri, gitu katanya. Mari kita hias konde ibu kita agar ibu kita menjadi cantik. Yang punya bunga menur, kasihkan bunga menur, selipkan di konde seorang ibu. Yang punya bunga cempaka, selipkan bunga cempaka. Yang punya bunga ros, selipkan bunga ros untuk menghias, untuk mencintai, untuk mempercantik, memperindah bumi kita, ibu kita. Artinya apa? Kita harus sayang dengan bumi langit ini. Yang kedua, bangsa-bangsa harus cinta kepada bumi negerinya sendiri. Contoh, tiru para rahib Buddha. Para rahib Buddha itulah orang-orang yang benar-benar menyatakan cintanya pada ibu bumi. Dia merengkuh, dia memeluk, dia mencengkeram, menyatu dengan bumi. Buktinya para rahib Buddha kemanapun pergi tidak memakai alas kaki. Itu kata Bung Karno. Ya silahkan kalau mau tepuk tangan aja apa-apa. Boleh, tepuk tangan tuh boleh. Saya bukan kirun. Kalau kirun ditepuki tangan dia ngomong, saya enggak butuh tepuk tangan, saya butuh job gitu. Ditepuk tangan ini kalau enggak ada job ya tetap aja garing gitu. Tapi itu kirun yang pelawak itu, saya kan bukan. Tepuk tangan itu spirit. Nah, begitulah Bapak-Ibu sekalian. Maka Sang Buddha itu besar bersama dengan bumi. Menjadi besar bersama dengan bumi. Di antara manusia-manusia besar dunia, yang besar bersama dengan alam semesta, itu Sang Buddha. Buktinya apa? Sang Buddha menjadi besar, kebesarannya itu diawali melalui proses pertapaan selama 6 tahun di hutan Uruwela Senanigama. Kandang langit kemul mego. Artinya berselimut langit, berselimut mega di udara terbuka. Maka kalau berbicara lingkungan hidup, mencintai kehidupan, ya Sang Buddha. Yang lain mungkin cuma cerita tanpa rasa. Tapi Sang Buddha ini 6 tahun di hutan, udara bebas. Dan itu yang membuat sehat, itu yang membuat segar. Nah itulah Bapak-Ibu sekalian. Jadi Sang Buddha adalah membumi. Para biku hendaknya juga membumi. Maka dari itu ketika para biku ini tidak menginjak bumi,
Biku itu juga kurang memberikan manfaat dan dirinya sendiri juga tidak mendapat manfaat. Para biku yang menginjak bumi, yang dekat dengan masyarakat, yang bergaul dengan lingkungan, itulah yang memberikan manfaat buat diri sendiri nih, orang lain maupun lingkungan. Agama Buddha bisa dikenal kalau para bikunya juga mau menginjak bumi. Salah satu bentuknya apa? Tata kehidupan para biku mempunyai tradisi namanya pindapata. Dan pindapata itu tidak memakai alas kaki. Dari biku senior sampai biku junior. Yang paling tua sampai yang paling muda. Itu pindapata. Keluar dari wihara. Menyelusuri lorong-lorong. Bertemu dengan masyarakat luas. Dilakukan setiap pagi. 1 kali setiap harinya. Ini membawa banyak manfaat. Kita menyatu dengan bumi. Lalu kita sama dengan refleksi. Kemudian kita ketemu dengan masyarakat yang tidak punya kesempatan, mereka datang ke wihara. Kita bisa berinteraksi. Lalu juga bisa mengukur kekuatan karma baik. Sebab kalau karma baiknya tidak cukup, pindapata itu bisa tidak dapat donasi. Meskipun jalan berjauh-jauh, bisa luput tidak ada yang ngasih dana. Tapi kalau bikunya itu dikenal, paramitanya cukup kuat, yang kasih pindapata itu wah melimpah-limpah, antri. Tapi kalau yang lewat bantainya itu tidak membumi, tidak pernah bermasyarakat, sudah membawa bungkusan itu loh. Begitu bantainya lewat sembunyi, tunggu dulu, bukan ini bantainya, bukan ini, gitu. Loh iya. Gitu. Jadi kalau kita mengadakan pindapata di kota Gemawesak, ini sebetulnya mempunyai daya didik yang multidimensional. Jadi banyak daya didik. Lalu mengenal masyarakat. Di sana juga mengenalkan komunikasi dengan masyarakat. Tahun 85 saya tinggal di Sampit, membangun wihara di luar kota. Sampit tahun itu ya, bukan tahun sekarang. Jadi masih kota lama di tepi sungai. Di sanalah saya tinggal. Lalu kita membangun wihara di luar kota. Jadi masuk ke daratan. Dari tepi sungai yang saya tinggal ini sampai di sana kira-kira 5 kilo, Pak. Tiap pagi saya ke sana, ke lokasi pembangunan. Biasanya umat-umat mau mengantar dengan mobil atau dengan kendaraan. Saya tidak. Enggak Pak, saya jalan kaki saja. Bante jangan, nanti jalannya masih becek. Enggak, justru itu yang saya mau. Saya maksud apa? Ya itu tadi, biar saya bisa nginjek bumi, saya bisa kenal dengan masyarakat, saya bisa mempunyai kesempatan menghirup udara bebas. Dan yang satu lagi adalah promosi. Iya, promosi agama Buddha. Dengan saya liwat jalan kaki dengan model seperti ini dan itu tidak pernah dilihat oleh manusia, makhluk dunia gitu. Ini kira-kira makhluk UFO yang baru datang mendarat di bumi. Makanya begitu saya jalan ini Pak, di belakang saya ternyata banyak yang ngikuti. Becak, orang itu kuli-kuli atau orang itu pada jalan mengikuti di belakang saya, tidak berani dekat. Agak jarak begitu. Terus ada apa ini? Terus mereka bisik, ini apa ini? Ini apa ini? Nah begitulah. Dan ternyata wihara yang kita bangun itu sekarang menjadi pusat kota. Jadi kalau sampean nanti pergi ke Sampit, di sana ada perempatan pusat kota, kabupaten, Polda, BI, itu wihara kita di belakangnya. Dulu saya kira sendiri, tapi saya mau di sini bangun wihara dan ternyata menjadi pusat kota. Begitu sering saya lakukan.
Kemudian di Jawa Timur, saya pernah mendatangi satu tempat di lereng Gunung Kawi, namanya Desa Salamrejo. Saya jalan kaki ke tempat itu tidak jauh Pak, hanya 17 kilo. Dan satu hari penuh saya tidak makan, karena memang itu salah teknik. Jadi kesalahan siapa? Mungkin Tuhan punya rencana, sopir yang menentukan atau bagaimana gitu kan. Sebetulnya ini sudah punya janjian, tapi ternyata janjian yang disampaikan itu berubah. Saya datang dari Malang, nanti ketemu di Kesamben, yang jemput dari Blitar. Janjian jam 9 di Kesamben, nanti dengan mobil naik ke Salamrejo itu kira-kira 2 jam makan siang di sana. Jam 9 tepat saya sudah sampai di situ. Berangkat dari Malang saya jam 5 pagi. Juga belum makan. Karena memang masih jam 5. Hitungannya makan di Salamrejo. Saya sampai di situ jam 9. Yang mau jemput belum kelihatan. Saya tunggu sampai jam 10. Belum nampak. Jam 11. Kok belum lewat? Jam 12. Belum kelihatan batang hidungnya. Mendekati jam 1 mulai galau Pak, saya galau. Ini kalau saya harus kembali ke Malang, ganti 2 bus, saya tidak bawa duit. Kalau mau lanjut ke sana belum tahu tempatnya. Bagaimana ini? Kemudian jam 1 anak-anak sekolah mulai bubaran. Di situ ada SD, ada SMP, ada SEMEA zaman itu. Begitu anak-anak saya bilang, dek, semua pada lari. Orang gila kayak gitu. Lah bayangkan dari jam 9 sampai jam 1 siang berdiri situ, tidak pindah kemana-mana. Dan modelnya kayak begini, baru saja cukur mengkilat begitu, kira helm gitu kira-kira. Nah, sampai yang terakhir itu saya, dek, saya ini manusia. Gitu kan. Saya hanya butuh mau bertanya, di mana Desa Salamrejo itu kalau dari sini? Gitu Pak. Jadi saya bertanya bukan, ini ke Salamrejo kan? Bukan begitu, itu bukan orang tanya itu. Tapi saya tanya di mana. Dan akhirnya ada, oh ya Pak. Anak yang baru datang. Jadi dia mau masuk sore. Iya Pak, itu saya tahu di Salamrejo. Saya dari sana Pak. Oh iya, bagaimana Pak? Saya itu mau menuju ke sana, tapi belum pernah pergi. Jadi tolong saya dikasih peta, petunjuk jalannya. Saya gambar sana sini ada sekolah, ada lapangan, ada pasar. Jam 1 tepat saya mulai jalan kaki dengan membawa peta. Baru dapat jalan beberapa jauh, mulai masuk kampung. Anak-anak yang tadinya bermain di pinggir jalan, di rumah-rumah itu, begitu melihat saya lewat, mereka langsung ngumpet. Apa itu? Apa itu? Nah, kemudian ibu-ibu yang pada duduk-duduk di pinggir rumah itu juga, ada orang gila lewat, orang gila. Nampaknya Tuhan juga mengerti kalau saya dari pagi belum makan, belum minum. Maka tidak lama kemudian dikasih blessing, hujan lebat. Derasnya bukan main hujan itu. Wah jalan, tapi saya nikmati saja. Saya nikmati sampailah ke tempat itu jam 5 sore. Ketika masih hujan, happy. Tapi begitu hujan terang, setengah mati. Kenapa? Karena jubah yang tadinya basah kuyup ini, begitu hujannya terang, lengket Pak. Lengket tidak bisa jalan. Rasanya itu. Gitu. Kaki rasanya mau protol ini. Sampai di tempat sudah jam 6 sore. Orangnya sudah bubaran. Karena sebetulnya ada acara di desa itu pasang tenda, pasang janur-janur, acara maga puja. Satu desa itu mayoritas Buddhis Pak, di lereng Gunung Kawi. Jadi yang kumpul kira-kira 1.000 atau 2.000 orang begitu zaman itu. Tapi sudah bubar Pak. Tinggal sampah-sampah begitu. Saya nuwun Pak. Begitu tuan rumahnya keluar, loh Bante,
begitu ibunya nangis geru-geru Pak. Nah, udah tenang. Begitu tenang, ibu sudah sibuk menyiapkan makanan, minuman. Saya dikasih mandi, saya mandi, kemudian Bante ini makan. Bante tidak makan karena sudah sore. Loh, kaget lagi Pak. Baru setelah semua duduk dengan tenang, apa yang terjadi ini sampai saya harus jalan kaki. Pertama, yang berjanji mau menjemput saya itu ketemu di kota Kesamben ini jam 9 pagi. Mereka bawa mobil berangkat dari Blitar, saya naik bus berangkat dari Malang. Ternyata orang pertama tidak pergi sendiri, diberikan lagi kepada orang kedua. Nah orang kedua ini tidak lagi menjemput sendiri, diberikan lagi kepada orang ketiga. Begitu orang ketiga pesannya sudah menjadi lain. Nah gitu ceritanya. Kalau tadi janjian ketemu di Kesamben, kemudian mereka akan bawa mobil, zaman dulu masih ada angkotan El Sapek. Nanti makan siang di Salamrejo. Begitu sampai ke orang tiga, beritanya menjadi Bante akan datang sendiri dari Malang bawa mobil. Suruh jemput di pasar jam 9 pagi. Memang Pak Bari Dusun ini sudah turun utusan nunggu di pasar. Namanya Pasar Sapombo. Dan jam 9 sudah di situ. Begitu turun hujan, kira-kira jam 1, mereka pulang. Dan acara ya jam 1, jam 2 siang itu. Pulang dengan membawa berita, Bantenya tidak jadi datang. Nah gitu. Ya sudah acara dimulai. Jadi orang ketiga itu pesennya Bante akan datang membawa mobil, nanti akan makan siang di Resapombo. Kamu jemput di pasar jam 9. Betul, Bapak ini juga jemput di pasar. Saya jam 9 juga sampai di Kesamben. Ternyata Kesamben dan Salamrejo itu jaraknya 15 kilo. Akhirnya saya harus jalan kaki. Nah karena itulah saya kemudian punya pesan. Pikirkan baik-baik. Pesan uang dengan pesan omongan itu beda. Kalau titip duit bisa pas, tidak kurang, itu untung. Tapi kalau titip pesan, titip omongan, bisa pas, tidak lebih, itu namanya langka. Karena itu hati-hati kalau pesan, sebelum pesan direkam dulu gitu. Supaya nanti sampai sana ada alat bukti. Bapak Ibu sekalian, itulah yang dimaksudkan oleh Sang Buddha bahwa biku itu harus membumi. Tidak hanya melangit. Gitu. Tujuannya apa? Untuk mencairkan antara bumi dan langit. Bumi langit ini adalah dunia. Dan dunia ini banyak. Ada dunia pendidikan, ada dunia politik, ada dunia dagang, dan masih banyak dunia. Tapi di sini saya akan bagi dunia itu menjadi dua bagian, dunia timur dan dunia barat. Itu saja. Kita kali ini batasi diri untuk tidak berbicara banyak dunia. Kita akan mengambil pokok bahasan dua dunia. Dunia timur dan dunia barat. Apa hubungannya dengan agama? Agama ini istilah yang belum lama muncul. Agama ini muncul kira-kira awal abad Masehi, dijadikan alat penjajahan. Ini ekstrim. Karena dulu agama itu artinya adalah spiritualitas, moralitas,
dan identitas. Jadi sebagai pribadi yang mempunyai tingkah laku mulia dan mempunyai batin yang bersih, itulah namanya spiritual. Orang-orang yang sudah tidak sibuk dengan urusan mulut, urusan perut, apa yang berkembang? Seni, budaya, sastra, moral, dan spiritual. Tapi kalau orang ini masih sibuk dengan urusan perut, urusan mulut, jangan mimpi. Mimpi saja jangan. Bisa berkembang yang namanya seni, sastra, budaya, moralitas, dan spiritual. Nah karena itulah bumi dan langit itu memang dua sisi yang berbeda. Seperti dunia lahir batin, dunia sekuler dan dunia spiritual. Kita batasi dunia barat dan dunia timur. Dunia barat itu berkembang setelah dunia timur. Matahari itu terbit dari timur, bukan dari barat. Begitu dunia timur sudah tumbuh berkembang, mission itu berkembang merambah ke barat. Agama Buddha 200 tahun sebelum Masehi oleh Raja Asoka ditawarkan ke dunia barat zaman Yunani kuno. Jadi agama Buddha sudah pernah menjadi agama masyarakat di Yunani kuno dari 200 tahun sebelum Masehi. Tetapi 200 tahun kemudian mengalami revolusi budaya, revolusi agama, revolusi peradaban. Masyarakat mesti tidak percaya kepada para penguasa dan akhirnya dia menawarkan lagi yang namanya reformasi. Begitu Yunani kuno direformasi menjadi Romawi. Namanya Romawi baru. Sebuah reformasi ini butuh legitimasi, butuh pelindungan, butuh pengesahan. Nah zaman itulah ada tokoh yang berpengaruh, yang bisa diusung, dijadikan payung. Yaitu ada alumni kebatinan yang dari timur. Kalau tidak salah namanya Yesus. Lalu Yesus itulah yang diusung dalam reformasi ini. Nah, dengan itulah orang-orang yang reformis baru ini baru memunculkan nama sebuah agama. Lalu setelah ini berkembang ke timur, zaman penjajahan yang baru, dia membuat klaster-klaster masyarakat. Ada masyarakat lokal, ada masyarakat yang pendatang. Akhirnya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kaum penjajah dianggap kelas 1, kaum pendatang dianggap kelas 2, orang lokal dianggap kelas 3. Yang diistilahkan oleh mereka, kita ini menjadi kaum pribumi. Lalu dianggap mereka itu kelas yang paling rendah. Mereka menganggap kelas yang paling tinggi, membawa sebuah misi kebudayaan namanya agama. Jadi agama muncul pada zaman itu. Ini ada buku risetnya. Betul Pak, ini memang disertasi S3. Karena ini pernah saya bedah di UIN gitu Pak. Nah tapi saya tidak akan berbicara itu karena saya tahu ini adalah murid-murid yang hebat, bukan hanya TKT Pak, tapi taman kawak-kawak semua gitu kan. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih mudahnya bagaimana? Sampai di situ saja dulu, kalau butuh nanti buat lagi tahun depan. Dunia barat berbasis intelektual. Dunia timur berbasis spiritual.
Bedanya spiritual dengan intelektual. Nah, jadi dunia barat berbasis intelektual dan struktural. Intelektual itu ilmunya, struktural itu tata kemasyarakatannya. Dunia timur berbasis struktural dan berbasis spiritual dan kultural. Spiritual itu kebatinannya, kultural itu kemasyarakatannya. Nah, gitu Pak. Makanya di dunia timur ada satu kata. Kalau ini ada yang dalam bahasa Mandarin, setahu saya hanya satu kata itu ada dalam tata bahasa Mandarin. Ada vokalnya, ada hurufnya. Nah, saya tolong dikoreksi nanti kalau saya salah ngucap. Karena yang saya tahu satu kata hanya ada di dalam tradisi tata bahasa Mandarin itu namanya xiao. Nah, mana yang benar? Maksud saya ada xiao kecil, ada xiao bakti. Mana Zu? Sofu. Pronunciation mana? Ada tulisnya xiao bakti. Hanya di dalam kamus bahasa Mandarin ada satu huruf sendiri, ada satu kata sendiri namanya bakti. Dan itulah namanya kultural. Lalu ada xiao kecil, xiao tete, xiao meme, xiao laopo, kan gitu. Ini kok ketawanya keras, jangan-jangan punya xiao lao. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian apa bedanya intelektual, struktural, kultural, dan spiritual? Kalau mau gampang Bu, lebih gampang lagi. Intelektual itu dengan rumus garis linear. Garisnya garis lurus datar. Itulah yang namanya intelektual. Spiritual itu garisnya bukan lurus tetapi lingkar. Nah, bukan linear tetapi sirkuler. Dan inilah spiritual, inilah kesadaran. Ketika Sang Buddha ditanya, apa kesadaran itu? Contohnya seperti apa Sang Buddha? Spiritual itu contohnya seperti apa? Dan akhirnya ditemukan yang namanya spiritualitas, yang namanya kesadaran itu bentuknya adalah garis lingkar atau nol. Bukan garis lurus tapi garis nol, garis bunder, bulat. Apa maksudnya? Semua itu akan berulang kepada diri kita sendiri. Sirkuler, berulang-ulang. Apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita, baik atau buruk, cepat atau lambat. Dan inilah yang menjadi nilai kemuliaan dalam kehidupan. Makanya dari semua angka berangkatnya dari angka 0. 0 minus 1, 0 plus 1. Tapi semua berangkat dari 0. Setelah ini diputus, tidak lagi menjadi 0. Begitu 0 ditarik, jadi angka 1. Jadi 2 begini. Lebih jelas lagi kalau sudah dengan dunia digital. Coba sampean kalau baca digital, itu kan semua stick. Gitu Pak? Garis potongan begini kan. Nah, ini agak berat. Tidak apa-apa, nanti diletakkan di bawah saja biar enteng. Nah, jadi setik-setik begini. Begitu mau membuat angka 0, itu kan butuh 4 setik. 1, 2, 3, 4. Dan dari angka 1 dan seterusnya itu, satu-satunya angka yang garisnya tidak putus, itu hanya angka 0. Kalau 0 ditumpuk menjadi 2, kelipatan 2 kali, namanya 8. Itulah makanya angka 8 ini, Pak ini mempunyai rahasia misterius yang luar biasa. Saya tahun 90-an pernah diajak pergi khusus bertamu ke satu rumah orang paling kaya di Hong Kong dalam ceritanya.
Yang orang itu katanya lahir tanggal 8 bulan 8. Maka di rumahnya itu semua serba angka 8. Maka dinamakan laupan, gitu kan? Rumahnya nomor 8, mobilnya nomor 88. Dan itu dinyatakan orang yang paling kaya di Hong Kong pada zaman legenda itu. Zaman itu. Lah lalu hubungannya apa dengan kekuatan angka 8? Misteri angka 8. Nah, cuma saya tidak tahu dia ini kaya dulu baru membuat angka 88 atau karena dia lahir dengan angka 8 dia menjadi kaya raya. Itu yang saya tidak tahu. Karena juga ada orang yang kepengen anaknya menjadi kaya, maka punya kandungan, belum waktunya lahir, sudah disesar. Pada tanggal 8 bulan 8 tahun 1998. Dan ternyata anaknya malah idiot. Berarti ya nggak tahu mana yang benar. Yang menarik, Sang Buddha juga mempunyai master key, itu angka 8. Dari semua persoalan untuk menghapus duka, jalan tengah berunsur 8. Indonesia kita merdeka itu juga dengan angka 8. Perhatikan baik-baik. Semasa kemerdekaan abad pertengahan itu ada beberapa negara Asia Pasifik kayak Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian mana? India, Sri Lanka, Pakistan. Itu pada merdeka sekitar tahun 40-an. Ada 42. Hanya Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan ternyata itu juga dengan angka 8. Maka kemerdekaan Indonesia beda dengan kemerdekaan negara lainnya. Karena itu mari kita jaga kemerdekaan kita di Indonesia ini. Apa hubungannya dengan angka 8? 17 Agustus. 17, 1 dengan 7, 8. Agustus bulan 8. Sekarang 1945. Mari kita jadikan satu digit. 1 dengan 9, 10. Ditambah 4, 14. Tambah 5, 19. Masih 2 digit kan? 19, 9 dikurangi 1, 8. Iya tak? Hebat. Hebat itu. Loh ini bukan cocokologi. Tapi memang kemerdekaan Indonesia itu bukan didapat dari langit, bukan orang sembahyang di bawah pohon Kamboja, tapi melalui perjuangan. Melalui perjuangan yang berdarah-darah. Karena itu harus dijaga dengan baik, terutama untuk generasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada dunia linear dan sirkuler. Dunia linear ini karena datar, orang berpikir hidup itu hanya satu kali, selesai. Padahal ada starting, ada processing, ada ending dan closing. Nah, gitu Pak. Kalau orang hidup berpikir satu kali, sudah hidup satu kali kok. Tidak punya tanggungan apa-apa, nanti selesai. Itulah makanya ketika dijawab, kenapa orang lahir di dunia ini kok bermacam-macam? Ada yang endang, ada yang endang. Apa bedanya? Kalau endang, enak dipandang. Kalau endang, enak dipandang. Kan? Ada orang bodoh, ada yang pinter. Ada hidungnya mancung keluar, ada yang mancung ke dalam. Ini dunia linear tidak bisa menjawab. Katanya itu sudah kehendaknya. Itu semua ciptaannya. Loh kalau memang itu ciptaannya, kenapa enggak buat nyetak yang sama model Pak Pol semua gitu? Kok ada yang kayak Bandit Dama Subuh ada? Kalau memang itu cetakan, ya tak? Nah, ternyata hidup itu bukan cetakan. Karena itulah dunia timur
sudah mempunyai wawasan dan pengetahuan bahwa hidup itu bukan cetakan, hidup itu bukan sirkuler, bukan linear, tapi sirkuler. Pagi bangun, bla 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 kegiatan, sore pulang tidur, besok bangun lagi, kan begitu saja terus. Lahir, tua, sakit, mati, lahir, tua, sakit, mati, yang mati lahir lagi, kan begitu. Makan, lalu berputar, berproses. Kemudian final. Coba bayangkan kalau cak saja. Tidak pernah tapien. Kayak apa coba? Ya toh? Nah gitu. Jadi masalah nanti. Nafas kita ya keluar masuk bulan. Itulah dunia timur. Makanya ketika ini dipahami dengan dunia garis linear yang berbasis intelektual. Anak-anak intelektual itu artinya sudah masuk pada dunia digital dengan garis linear, bukan garis lingkar. Sehingga dia juga tidak berpikir kalau bumi itu bulat. Bumi pun dikatakan datar. Maka ada istilah bumi datar. Paham timur? Dunia sirkuler, bumi itu bulat. Nah, maka dari itu perbedaannya di sini adalah dua kutub yang berseberangan, dua kutub yang berbeda, dua kutub yang berlawanan, sehingga menjadi dua dunia yang berbeda. Tetapi Sang Buddha menemukan satu titik temu antara dunia timur dan dunia barat. Dunia barat yang berbasis intelektual dengan garis linear, dunia timur adalah berbasis garis sirkuler. Sang Buddha adalah orang yang menguasai dua paham antara garis linear dan garis sirkuler. Artinya apa? Sang Buddha adalah orang pintar terpelajar, bisa membaca menulis lancar, tidak buta huruf. Karena memang anak seorang raja. Karena itu ilmu Sang Buddha menembus dunia sampai saat ini. Meskipun penemuan-penemuan barat yang modern masa kini, itu 26 abad yang lampau, Sang Buddha sudah bercerita. Nah, jadi kalau mau disimpulkan, Sang Buddha itu penemuannya, sajiannya, ajakannya, anjurannya adalah perpaduan antara paham linear dan paham sirkuler. Paham linear berbasis otak intelektual, garis sirkuler itu berbasis rasa, kejiwaan, namanya di hati. Maka ada otak, ada hati. Orang terlalu banyak otak juga sama jeleknya dengan terlalu banyak hati. Kalau orang terlalu banyak otak, itu nggak punya perasaan. Garisnya kotak-kotak, garis lurus. Nggak punya rasa. Kayak mesin digital. Mesin itu hanya ya atau tidak, menerima atau menolak, off atau on, cuma itu. Lah garis sirkuler itu garis bundar, namanya garis rasa atau garis hati. Tidaknya ya atau tidak, tetapi bagaimana. Itulah Sang Buddha. Nah karena itu, dengan dunia masa kini, anak-anak sudah dituntun, diajak, didorong, digeret, masuk ke dalam dunia berbasis linear. Anak-anak yang kecil-kecil, lahir cengel sudah main HP. Sampai sekarang ibu-ibu sudah pada merasakan menjadi kesadaran kolektif.
Pilih mana? Anakku apa jajetku? Sudah. Kadang-kadang ibu lebih sayang sama handphonenya ketimbang pada anaknya. Bapak juga begitu. Lebih sayang handphonenya ketimbang istrinya. Gitu kan. Bagaimana Sang Buddha? Sang Buddha sudah menggunakan handphone dari zaman dulu. Pada Magha Puja mengumpulkan 1250 arahat tanpa undangan. Barangkali para bante sudah pada WA-an di tempat masing-masing gitu. Atau main apa internet, kira-kira begitu. Bapak Ibu sekalian, inilah kelebihan Sang Buddha, mampu memadukan antara intelektual dan spiritual. Kecerdasan intelek berpusat pada otak, kemudian rasa dalam spiritual. Bahasa lain namanya wisdom atau bijaksana. Bijaksana itu ciri-cirinya adalah orang yang bisa membuat masalah besar menjadi kecil, masalah kasar menjadi halus, setelah kecil dan halus kemudian dihapuskan. Kalau ada masalah kecil dibesar-besarkan, itu namanya bukan bijaksana, tapi baru bijak sini. Situ saja belum, apalagi sana, gitu kan. Itulah makanya Sang Buddha mampu membawakan misinya sampai akhir hayat, meninggal dengan tenang, tidak disiksa, tidak terpaksa, juga tidak disiksa. Harus mati sebelum waktunya. Itulah Sang Buddha. Nah karena itu ajaan saya kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, mari kita kenal dua dunia ini. Bahwa kita beruntung dikenalkan, dibekali dari ajaran Sang Buddha antara dua dunia. Dunia linear dan dunia sirkuler. Dunia barat dan dunia timur. Dunia agama dan dunia intelektual, dunia spiritual. Anak-anak yang hidup masa kini harus pinter, kalau nggak pinter dimakan zaman. Tapi jangan lupa anak-anak dibekali dengan kebajikan, yaitu tentang budi pekerti yang luhur dengan moralitas yang mulia. Sehingga dimanapun anak kita berada menjadi anak yang terpandang, terhormat, diperhitungkan keberadaannya. Inilah pesan yang penting untuk kita bawakan. Membekali kehidupan ini secara bersamaan, satu wawasan agama, yang kedua wawasan intelektual, yang ketiga adalah spiritual. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian menjadi umat beragama yang utuh antara agama, intelektual dan spiritual, sehingga bisa beragama di rumah, beragama di tempat ibadah, beragama di sekolah. Terima kasih. Selamat sore. Namo Buddhaya. Andamayang patidana karomase Punya sidani kata Yamanya nikata nime Tesanca badinantu Sapananta tanganaka Yepiya gunarantaca Mawang mata pita daya ditame capia ditaya anye maja tawaruna sata pitan tula tasmin tehuna capia nika panca kacatuya kara samsaranta bhaya
nyatang ye pati damane anuna bantu te sayang ye cimang napa jamanti dewa pesang nile dayung mawa dinana punyanang anuna dana hedena sabhu sata sadahantu awara suka jiwina kema padang capapantu tesa sasijatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersifat netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah teman-teman sedama kita tutup kebaktian pada hari ini dengan membacakan nama Karavatah. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantahang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabya sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.